Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Syafrizal, mahasiswa dari STKIP PGRI Ponorogo dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen karya Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus yang berjudul Amplop Abu-Abu. Baik, langsung saja kita bacakan cerpen. Amplop Abu-Abu karya Mustafa Bisri. Kejadian ini mula-mula aku anggap biasa. Tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Sudah 5-6 kali kejadian itu. Jadi sudah cukup alasan untuk tidak menganggapnya sesuatu yang kebetulan. Di bulan-bulan tertentu, sebagai mubalek, aku harus keliling ke daerah-daerah memenuhi permintaan mengisi pengajian. Bulan Muharram memberikan pengajian dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Bulan Maulud atau Rabiul Awal dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab dalam rangka Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban dalam rangka haflah akhir sanah atau ruahan. Bulan Ramadan dalam rangka nuzulul Quran. Bulan Syawal dalam rangka halal bihalal. Belum lagi pengajian-pengajian dalam rangka walimah perkawinan, khitan, dan lain sebagainya. Capek juga kadang-kadang ingin sekali aku menghentikan kegiatan yang menguras energi ini. Bayangkan, seringkali aku harus menempuh jarak ratusan kilometer dan tidak jarang lokasi pengajian sulit ditempuh dengan kendaraan roda 4. Hanya untuk berbicara sekitar 1 jam. Kemudian setiap kali pulang larut malam, galibnya menjelang subuh baru sampai rumah. Tentu saja tidak pernah ada yang menyambut kedatanganku. Anak istri masih tertidur. Kalau pengajian-pengajian itu jelas pengaruhnya pada jamaah sih tidak masalah. Ini tidak. Pengajian-pengajian yang begitu intens dalam begitu tinggi volumenya itu sepertinya hanya masuk kuping kanan dan langsung keluar dari kuping kiri. Tak membekas. Buktinya mereka yang bakhil ya tetap bakhil. Yang hatinya kejam ya tetap kejam. Yang suka berkelahi dengan saudaranya ya masih tetap berkelahi. Yang bebal terhadap penderitaan sesama juga tidak kunjung menjadi peka. Yang suka menang-menangnya tidak insaf. Pendek kata, seolah-olah tidak ada korelasi antara pengajian dan mental mereka yang diberi pengajian. Kadang-kadang aku berpikir, apakah masyarakat kita ini suka pengajian hanya seperti hobi saja, kelangenan. Mungkin juga karena mubalek sering mengembangkan besarnya pahala mendatangi pengajian tanpa lebih jauh menjelaskan makna menghadiri pengajian itu. Jadi orang-orang menghadiri pengajian sekedar cari pahala. Yang penting hadirnya, tidak peduli hadir terus tidur, melamun, ngobrol sendiri, atau hanya menikmati kelucuan dan keberanian mubaleknya. Kok tidak ada yang mensurvei kejadian ini? Misalnya meneliti sejauh mana pengaruh ceramah agama terhadap perilaku masyarakat yang menerima ceramah. Pengaruh positifnya apa, negatifnya apa, dan sejauh mana peranannya dalam memperbaiki mental masyarakat. Tapi baiklah, biarkan aku bercerita saja tentang pengalamanku. Mula-mula kejadian yang kualami aku anggap biasa. Tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Biasanya setiap selesai memberikan pengajian, selalu saja aku harus menyalami beberapa jamaah yang ingin bersalaman denganku. Pada saat seperti itu, sehabis memberi pengajian di suatu desa, ada seorang yang memberikan salam tempel, bersalaman sambil menyelipkan amplop berisi ke tanganku. Pertama aku tidak memperhatikan, bahkan aku anggap orang itu salah satu dari panitia. Setelah terjadi lagi di daerah yang lain, yang jauh dari desa pertama, aku mulai memperhatikan wajah orang yang memberi salam tempel itu. Pada kali lain, setelah itu, di tempat yang berbeda dan berjauhan, kulihat memang yang memberikan salam tempel orangnya ya itu juga. Orang yang selalu memakai baju hitam-hitam, wajahnya yang bersih dan senyumnya yang misterius, kemudian terus membayang. Dia selalu hanya mengucapkan salam, tersenyum misterius, dan bersalaman sambil menyelipkan amplop, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amplopnya selalu sama,
buatan sendiri dan berwarna abu-abu. Jenis kertasnya yang aku kira jarang ada di desa-desa. Aku tak habis pikir bagaimana orang itu bisa selalu ada dalam pengajian yang tempatnya berjauhan. Aku bukanlah mubalik kondang yang setiap tampil di pengajian diberitakan pres. Bagaimana orang itu bisa hadir ketika aku mengisi pengajian di sebuah dusun terpencil di Jawa Timur dan hadir pula di pengajian yang dilaksanakan di sebuah desa di ujung barat Jawa Barat. Lalu hadir pula ketika di luar Jawa. Dari mana dia mendapat informasi? Ataukah dia selalu membutuhku? Tidak mungkin, mustahil sekali. Setiap kali aku mendapat amplop dari mana atau dari siapa saja, aku tidak pernah membukanya. Langsung aku berikan istriku. Aku tak ingin hatiku terpengaruh oleh isinya yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Lalu tumbuh penilaian berbeda terhadap pihak-pihak yang memberi amplop. Apalagi jika kemudian membuat senang dan selalu mengharap menerima amplop itu. Nauzubillah min dzalik. Namun setelah 6 kali berjumpa dengan lelaki berpakaian hitam-hitam itu, tiba-tiba aku ingin sekali mengetahui isi amplop-amplopnya yang diselipkan di tanganku setiap usai pengajian-pengajian itu. Bu, kau masih menyimpan amplop-amplop yang kuberikan kepadamu? Aku bertanya kepada istriku. Sebagian masih, jawab istriku. Sebagian sudah saya pakai mengamplopi sumbangan-sumbangan yang kita berikan kepada orang. Coba kau bawa kemari semua. Istriku memandangi agak heran. Tetapi dia beranjak juga mengambil amplop-amplop bekas yang ia simpan rapi di dalam pakaiannya. Banyak juga, pikirku sambil menerima segepok amplop yang disodorkan istriku. Istriku memandangiku penuh tanda tanya saat aku mengacak-ngacak amplop-amplop itu sembari mencari sesuatu. Ini dia, kataku. Membuat istriku tambah heran, aku menemukan amplop persegi 4 berwarna abu-abu yang kucari. 5 buah jumlahnya. Loh, yang seperti ini cuma ini, Bu. Hanya 5. Ya nggak tahu, sahut istriku. Memangnya ada berapa? Setauku ya cuma itu. Aku tidak mengusutnya lebih lanjut. Mungkin justru aku yang lupa menghitung pertemuanku dengan lelaki misterius itu. 5 atau 6 kali. Aku memperhatikan dengan cermat 5 amplop abu-abu itu. Ternyata di semua amplop itu terdapat tulisan huruf Arab kecil-kecil, singkat-singkat, dan masing-masing ada tertera tanggalnya. Ada apa, Pak? Tanya istriku tertarik sambil duduk di sampingku. Aku tak menghiraukan pertanyaannya. Aku mencoba mengurutkan tanggal-tanggal di 5 amplop itu. Kemudian membaca apa yang tertulis di masing-masing amplop secara berurutan sesuai tanggalnya. Aku kaget. Semua justru nasihat untukku sebagai mubalik yang biasanya menasihati orang. Aku pun menyesal mengapa amplop-amplop itu tidak aku buka pada waktunya. Amplop pertama aku baca. Ud'u ila sabili rabbihi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati walau izzati hasanah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Genuk, Semarang, 8 Juli 2001. Amplop kedua, sebelum Anda menasehati orang banyak, sudahkah Anda menasehati diri sendiri? Cilegon, 11 Juli 2001. Amplop ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar seharusnya disampaikan dengan cara yang ma'ruf juga. Beji, Tuban, 10 September 2001. Amplop keempat, yasirru walatu asiru. Berikan yang mudah dan jangan mempersulit. Duduk, Gresik, 4 Januari 2002. Dan amplop kelima, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya? Besar sekali kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya. Batahari, Lampung Timur, 29 April 2002. Aku coba mengingat apa saja yang pernah aku ceramahkan di tempat-tempat di mana aku menerima amplop-amplop itu. Ternyata aku tidak bisa mengingatnya. Bahkan aku tidak ingat apa saja yang aku bicarakan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Ternyata aku lupa semua yang pernah aku katakan sendiri. Siapapun orang itu, atau jangan-jangan malaikat,
aku merasa berutang budi. Sebagai mubalek, pekerjaanku hanya memberi nasihat. Jadi memang jarang sekali aku mendengarkan nasihat. Aku sungguh bersyukur ada yang menasihatiku dengan cara begitu. Sehingga sebagai mubalek, aku tidak perlu kehilangan muka. Aku jadi mengharap mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan lelaki berpakaian hitam-hitam dan berwajah bersih itu di pengajian-pengajian mendatang. Kau masih ingat isi dari amplop-amplop ini? Tanyaku pada istriku yang masih seperti bingung memperhatikanku. Siapa yang tidak ingat isi amplop-amplop itu? Kalau yang lain mungkin aku lupa, tapi amplop-amplop warna abu-abu itu aku tidak bisa lupa. Soalnya semuanya isinya sama, selalu 200.000 rupiah. Malah semuanya masih saya simpan. Masih kau simpan? Kataku kaget campur gembira. Jadi semuanya masih utuh. Berarti semuanya ada 1 juta rupiah. Ya masih utuh. Uang aku tidak pernah mengutik-utik uang itu. Rasanya sayang. Uangnya masih baru semua, seperti baru dicetak. Aku simpan di bawah pakaian-pakaianku di lemari, ujar istriku sambil beranjak ke kamarnya mau mengambil uang yang disimpannya. Aku menunggu tak sabar. Tak lama kemudian tiba-tiba, "Pak!" terdengar suara istriku berteriak histeris. "Lihat kemari, Pak!" Aku terburu-buru menghambur, menyusulnya ke kamar. Masya Allah, kulihat lemari pakaian istriku terbuka dan dari dalamnya berhamburan uang-uang baru 100 ribuan. Seolah-olah isi lemari itu memang hanya uang saja. Istriku terpaku dan memata terbelaka seperti kena sihir melihat lembaran-lembaran uang yang terus mengucur dari lemarinya. Dalam takjubku, aku sendiri masih melihat sebuah amplop abu-abu itu melayang di antara lembaran-lembaran uang itu. Aku segera menangkapnya. Nah, ini dia yang satu lagi. Jadi benar hitungku, 6 kali aku bertemu lelaki itu. Ini amplop ke-6. Tanpa mempedulikan istriku yang masih bengong memandangi lembaran-lembaran uang yang berterbangan, aku amati amplop itu seperti mengamati amplop-amplop lainnya tadi. Dan ternyata di sini juga terdapat tulisan Arab kecil-kecil. Isinya, wa mala hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Kehidupan duniawi itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Arafah 9 Zulhijjah 1418 Hijriah. Tidak seperti amplop-amplop lainnya, yang satu ini juga tertera nama dan tanda tangannya. Hamba Allah Khidir, tahun 1418 aku memang naik haji. Tapi aku tidak ingat pernah bertemu lelaki berpakaian hitam-hitam dan berwajah jernih ini. Rasanya di Arafah semua orang berpakaian putih-putih. Subhanallah. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian itu lagi pembacaan cerpen yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.